Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di akhir hari ini, mari kita duduk tenang sejenak di hadapan Tuhan. Renungan malam ini datang dari jeritan hati Daud, doa yang lahir dari tekanan, kelelahan, dan pergumulan yang tak terlihat. Dan Tuhan mau memakai ayat ini untuk menyentuh hati siapapun yang malam ini sedang merasa lemah, kosong, atau terhimpit oleh beban. Mari kita membaca dari Mazmur 143 ayat 11. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit. Lampu redup, udara dingin, dan suara AC terdengar sangat keras di telinganya. Anaknya sedang di dalam ruang operasi. Menurut dokter, kondisinya tidak stabil. Di tengah kecemasan itu, sang ibu membuka aplikasi Alkitab di HP-nya. Tidak tahu harus membaca apa, jari-jarinya menekan salah satu pemazmur yang muncul di layar. Mazmur 143 ayat 11. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Saat membaca ayat itu, ia menangis. Bukan karena situasi berubah, bukan karena ada berita baik, tetapi karena ayat itu seperti memeluk jiwanya. Ia berkata, "Tuhan, aku tidak kuat, tapi Engkau masih ada." Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan beberapa jam lagi. Beberapa hari kemudian, anaknya mulai pulih. Sang ibu kemudian berkata, "Ayat itu yang membuatku tetap hidup malam itu." Kisah ini mengingatkan kita bahwa Mazmur 143 ayat 11 bukan hanya teks lama. Ini adalah doa untuk jiwa yang sedang menahan nafas, doa untuk yang berjalan melalui lorong yang gelap, doa yang menyalakan kembali harapan. Sahabat terkasih, Daud berkata, "Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan." Kata hidupkanlah menunjukkan ada kekuatan yang memudar, ada semangat yang menurun, ada api yang hampir padam, ada bagian dalam diri yang tidak berfungsi seperti biasanya. Kadang kita terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam ada sisi yang melemah. Disinilah keindahan ayat ini. Tuhan bukan hanya memberi kekuatan, Dia menghidupkan kembali. Allah sanggup menyalakan api kecil yang tersisa hingga menjadi terang yang baru. Sahabat terkasih, kata kesesakan menggambarkan tekanan yang datang dari segala arah. Dan menariknya, Daud bukan minta Tuhan menghapus musuhnya, tetapi keluarkanlah jiwaku. Artinya, Tuhan tidak selalu mengubah situasi seketika, tetapi Dia selalu mengubah kondisi dalam diri kita. Dia memberi ruang dalam jiwa kita untuk bernafas. Dia menciptakan jalan di tengah sempitnya tekanan. Kadang tangan Tuhan tidak terlihat, tapi kita akan merasakan jalannya. Sahabat terkasih, di sebuah kota kecil ada seorang pria yang setiap malam duduk di kursi kayu depan rumahnya. Istrinya sudah lama meninggal. Anak-anaknya tinggal jauh, dan setiap hari hanya ditemani oleh kesunyian. Suatu malam, saat merapikan gudang, ia menemukan sebuah kotak sepatu berisi surat istrinya. Salah satu surat itu ditulis ketika mereka sedang mengalami masa yang sangat sulit. Di halaman terakhir, istrinya menuliskan ayat, "Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu." Pria itu menangis, bukan karena sedih, tapi karena ayat itu kembali menghidupkan hatinya puluhan tahun setelah ditulis. Karena firman Tuhan tidak pernah kadaluarsa, kekuatan ayat ini bekerja dari generasi ke generasi. Sahabat terkasih, Daud tidak bersandar pada kekuatannya. Ia tidak berkata, "Bantu aku karena aku layak," atau "Tolong karena aku baik," tetapi demi keadilan-Mu. Kenapa ini penting?
Karena ketika kita tidak kuat, keadilan Tuhan tetap kuat. Ketika kita goyah, firman-Nya tetap kokoh. Ketika kita bingung, rencananya tetap jelas. Keadilannya adalah dasar yang tidak pernah berubah. Keadilannya menjamin bahwa Ia akan bertindak tepat pada waktunya. Sahabat terkasih, ketika Tuhan menghidupkan seseorang, Dia memulihkan pikiran, menenangkan hati, menyembuhkan luka lama, menata kembali langkah, meneguhkan iman, menghapus kabut kebingungan. Inilah sentuhan Tuhan di waktu malam, sunyi, lembut, tetapi nyata. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang dalam keheningan, membawa setiap beban dan kesesakan yang hanya Engkau yang tahu. Kami berdoa seperti Daud, hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Sentuh jiwa yang letih, pulihkan hati yang rapuh, bangkitkan kembali semangat yang hampir padam, dan biarlah keadilan-Mu bekerja mengatasi apa yang tidak mampu kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah terang kami di tengah malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.